Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Sahabat Arf Adi channel yang dirahmati Allah, terima kasih yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah. Kamu kenal Nabi Daniel belum? Gimana kalau Nabi Daniel, atau Daniel, belum juga? Wajar sih, sebab beliau bukan termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Untunglah kita tidak diwajibkan mengenal seluruh nabi dan rasul yang ada. Sebab dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa jumlah nabi ada 124.000 orang, sedangkan rasul 313 orang. Kita bahas, Nabi Daniel dalam Islam. Nabi Daniel atau Daniel adalah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Inilah bedanya para nabi dan rasul lain dibanding Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah diutus untuk seluruh manusia, tidak terbatas pada bangsa Arab saja. Maka kalau ada yang menuduh pengikut sunnah sebagai orang yang ke-Arab-Araban, kira-kira kalau dia muslim boleh gak kita sebut kekafir-kafiran? Agama Nabi Daniel. Nabi Daniel, atau dikenal dengan Daniel Tiberias, merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Namanya termaktub di dalam Alkitab, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau begitu, apa agama Nabi Daniel? Agama Islam bahkan sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam hidup. Seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah, meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, beragama Islam. Yang membedakan mereka adalah syariat, seperti cara ibadah, hukum-hukum tertentu, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan apa yang dibawa para nabi dan rasul sebelum beliau. Al-Quran ibarat update paling baru dan paling berlaku, menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil, yang sebelumnya sudah dipalsukan oleh para pemuka agama untuk kepentingan mereka atau pesanan golongan tertentu. Inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran tidak boleh dicetak tanpa teks aslinya, bahasa Arab. Tidak boleh hanya terjemah, sebagaimana yang kita temukan dalam kitab suci agama lain. Sebab pengalihbahasaan yang meninggalkan sumber utama, berisiko merusak makna aslinya. Sebelumnya terima kasih yang sudah like dan subscribe. Gini deh, kalau kamu bikin artikel, kamu wajib menuliskan sumberkan. Apalagi kalau kamu menulis ulang artikel dari bahasa asing, kamu harus menyebutkan artikel aslinya. Jika kamu menuliskannya di media yang terhubung dengan internet, seperti blog, medsos, kamu harus menyisipkan tautan sumber. Bukan sekadar untuk memperkuat argumen, tapi supaya orang bisa melakukan cross-check, jangan-jangan kamu keliru memahami teks sumber, sehingga salah menyimpulkan. Itulah bentuk penjagaan Allah atas Al-Quran, sehingga bisa dipastikan bacaan Al-Quran yang dibacakan Jibril kepada Rasulullah SAW akan sama persis dengan bacaan yang ada pada Al-Quran kita di masa kini. Bahkan hingga menjelang kiamat nanti. Mukjizat Nabi Daniel. Dikisahkan bahwa Nabi Daniel sempat menjadi penasihat Nebukadnezar, Raja Babel atau Babilonia, sekarang Irak di masa hidupnya. Karena berbagai fitnah, dan diketahui beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja, maka Nabi Daniel dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa lapar. Berkat pertolongan Allah, singa-singa tersebut justru menjadi hewan jinak. Alih-alih menjadikan Nabi Daniel sebagai mangsa, mereka malah hidup bersama selama beberapa waktu. Sampai kemudian, seorang nabi lainnya di Syam, sekarang meliputi Palestina, Suriah, dan Yordania, yang bernama Aramia atau Yeremia, diutus Allah untuk menyelamatkannya. Makam Nabi Daniel. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari tengah berjihad di wilayah Tustar, sekarang bagian dari Iran. Di sana mereka menemukan jasad seseorang yang menurut penduduk lokal, telah meninggal sejak 300 tahun lalu. Abu Musa al-Asy'ari kemudian mengirimkan surat pada Amirul Mukminin Umar, perkara jasad tersebut. Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dari sahabat Anas. Tatkala mereka, Abu Musa al-Asy'ari, menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah, minta bantuan, dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, sesungguhnya ini, jasad tersebut, adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah 4/7 dengan sanad sahih.
Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah 2/40 menyebutkan bahwa jasad tersebut adalah jenazah Nabi Daniel, sesuai dengan masa hidup dan kisah-kisahnya. Sebagaimana yang umum terjadi, diawali oleh kaum Nabi Nuh yang suka menuhankan orang-orang alim di antara mereka. Penduduk Tustur juga menjadikan jasad Nabi Daniel sebagai sesembahan, yang awalnya hanya dimuliakan, lalu dijadikan perantara, untuk kemudian disetarakan dengan Tuhan. Masih dengan petunjuk Umar, Abu Musa al-Asy'ari dan pasukannya kemudian menggali 13 lubang di sungai yang airnya dibendung sementara. Pada malam hari, jasad Nabi Daniel dikubur di salah satu lubang, yang posisi tepatnya tidak diketahui orang lain. Kesimpulannya, setelah 300 tahun jasadnya dikeramatkan, Nabi Daniel akhirnya dimakamkan di salah satu sungai di Iran.